Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita, sehingga saat ini kita masih dapat melaksanakan jadwal yang telah kita rencanakan, melanjutkan kegiatan kita ahad lalu, kitab Taqriratus Sadidah itu. Ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, di sini di halaman 317 disebutkan menidurkan miring pada lambung kanan dengan menghadap ke arah kiblat, ya, miring kanan. Jadi rusuk kanan ini yang kita bersentuhan dengan lantai. Jika tidak bisa, maka ditidurkan telentang, tidur terlentang, tetapi telapak kaki itu yang menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian dituntun mengucapkan kalimat syahadat dengan pelan-pelan, tidak mendesak, tidak mengatakan ucapkanlah, ya, cukup la ilaha illallah. Jadi menalkin mayit itu bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang lebih utama orang yang menalkinkan adalah selain ahli waris, ya kan. Kalau kemarin kan nggak pakai buku, jadi orang masih bisa, oh itu kan ada-adanya dia gitu kan. Nah kalau ini kan ada buku, jadi enak kan. Jadi yang menalkinkan itu sebaiknya adalah yang bukan ahli waris, bukan ahli waris. Kemudian selain yang tukang menalkinkan satu orang, ada dua orang lagi yang membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Ya, Yasin kita minta dimudahkan sakaratul mautnya. Kemudian Ar-Ra'du itu fadilahnya adalah untuk memudahkan ruh keluar dari jasad, ya. Sebaik-baiknya itu ya semakin cepat ruh itu keluar dari jasad, semakin baik, supaya orang tadi tidak menderita. Mendorong agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong agar bertobat dan menulis wasiat. Ini kalau orang sedang sakit, ya belum sakaratul maut, tapi sudah sakit keras. Kalau sudah sakit keras, ya kita nasihat prasangka baik kepada Allah, mungkin dengan sakit ini sebagai pembersih bagi dia. Kemudian jika bisa menulis wasiat, ya wasiat apa saja. Kemudian dan kita minta dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika orang itu sedang sakaratul maut. Tapi kalau masalah wasiat tadi jauh sebelum sakaratul maut, bukan nanti sudah sedang sakaratul maut. Kamu wasiat apa? Ini salah ini. Sudah orang sedang nazak, bahas apa wasiatmu? Ini salah. Kalau wasiat itu kalau sudah sakit, ya sudah, tolong wasiat. Bahkan kita yang sehat ini pun kalau bisa setiap malam itu sudah nulis wasiat, tulis di kertas, taruh di bawah bantal. Kalau tidak meninggal simpan, besok malam mau tidur simpan lagi wasiat di bawah bantal. Begitu tiap malam, ya supaya kita tidak tahu kita meninggal mendadak, ya kan. Tidak sempat wasiat, paling tidak sudah ada wasiat di bawah bantal kita. Kemudian ketika orang itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, apa yang dilakukan pertama kali adalah memejamkan kedua matanya, memejamkan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Gitu ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemarin sudah kami sampaikan apa saja tanda-tanda orang yang sudah yakin orang itu sudah wafat. Karena kita bukan ahlinya kalau mencari urat nadi yang di tangan, yang di leher. Paling tidak tanda pada tubuh itu ada. Yang pertama, pelipis ini sudah masuk ke dalam, cekung ke dalam. Kemudian jempol ini sudah lurus, kemudian kaki itu sudah lurus. Jabarnya sudah tidak bisa dikasih berdiri lagi ininya, sudah lurus saja kakinya. Ya. 3 tanda ini kalau sudah ada pada seseorang, berarti yakin insyaallah orang itu sudah meninggal. Ya. Kemudian di sini nomor 2 mengikat kedua
Kuda janggut, ya maksudnya ini apa namanya, dagu, ya, dengan kain agak lebar dan diikat di atas kepala. Jadi kebanyakan orang, saya tidak tahu ya, kalau biasanya orang mengikat itu terlalu kecil begini talinya itu. Jadi nanti itu kadang berbekas, makanya itu agak besar begini, lebar, supaya tidak berbekas dan tidak menyiksa. Ini kan kalau lebar gini kan, ini diikatnya di atas, ya. Ini supaya mulutnya tidak nganga, kemudian supaya angin tidak masuk dengan leluasa ke dalam perut. Cuma kemarin saya sampaikan, yakin orang itu meninggal, sebelum kita melepas pakaiannya, kita lemas-lemaskan. Contoh mayat mana nih? Silakan. Ya, pelan-pelan badan juga kasar kan. Nah, ini jari-jarinya, terus sikunya di ini, ya diangkat begini kan. Tapi jangan juga terlalu ini terlalu masih kasar nih, wah, lembut lagi kan. Itu kaki, tangan tangan kanan begitu. Periksa dulu, dingin kah? Dingin. Oh. Ya, tangan kanan juga begitu. Terus kepala di ini kan. Kepala di, ya. Nah, diangkat jangan gini kan. Ya, ke tengok kanan. Ya, nah begitu. Kaki juga begitu. Kaki bagaimana? Pakai celana nih insyaallah. Ditekukkan lututnya. Nah, ya. Itu. Jadi mayat itu setelah dia yakin wafat diginikan. Kenapa? Supaya nanti ketika mau mandikan jenazah sudah enggak terlalu kaku. Ya, sudah oke, terima kasih. Kemudian setelah kita lemas-lemaskan persendiannya, kemudian kita tutup dengan kain ini apa namanya? Ya, kain bahalai. Tutup seluruh tubuh, kemudian dilepas pakaiannya. Jadi kita ngelepas pakaiannya, tapi ini ditutup, apa namanya? Badannya ditutup pakai ini, kita ngelepas pakaiannya pelan-pelan. Ya, melepas pakaian pelan-pelan. Dada pokoknya celana dalam, baju apa semua dilepas, tidak ada pakai apa-apa kecuali ini di atasnya. Kemudian jenazah tadi dibaringkan di atas tikar pandan. Tikar pandan minggu lalu ada ya. Ya, kita baringkan di atas tikar pandan, bukan karpet seperti ini. Kenapa? Kalau karpet seperti ini panas. Karpet seperti ini panas. Nanti kalau bermalam itu biasanya di belakang ini agak ada kehitam-hitaman itu. Ya, kenapa darah tadi terkumpul di situ. Tapi kalau pakai tikar pandan dia dingin. Jadi tidak ada bekas di belakangnya. Artinya tidak ada yang darah itu tidak ngumpul di belakang. Menggunakan minyak jika dibutuhkan, ini kalau orang sudah tua, usia 60 tahun ke atas, karena tulang itu biasanya agak keras sudah kalau yang orang tua. Jadi membantu supaya untuk gampang melemaskannya. Ya, melepaskan seluruh pakaiannya dan menutupnya dengan kain tipis yang ini tadi. Meletakkan di atas ranjang. Meletakkan sesuatu di atas perut ya. Ya. Seperti gunting, pedang. Ya. Memang di dalam kitab tuh tulisannya pedang. Kaca, batu-batu. Taruh di atas perut jenazah itu supaya tidak tidak mengembung dia punya perut, karena angin itu bisa masuk. Jadi pemberat perutnya supaya angin kalaupun masuk tidak sampai membuat perutnya kembung. Kemudian berdoa untuk semayit, segera membebaskan tanggungannya, melaksanakan wasiatnya dan mengumumkan kematiannya. Kemudian segera melakukan prosesi tajhiz yang dimulai dengan memandikan. Nah, fokus kita adalah tentang memandikan jenazah dan mengafani untuk hari ini. Kita tidak membahas dulu tentang bagaimana hukum syahid dunia, enggak ya. Kita khusus masalah memandikan jenazah yang dalam keadaan normal. Halaman 322. Meletakkan mayit di tempat pemandian di atas papan yang berlubang-lubang agar tidak ada percikan air yang kembali mengenainya. Ya, dia seperti ring disusun gitu ya. Dibaringkan kemana?
tetap menghadap ke arah kiblat. Jika memungkinkan selama proses memandikan jenazah, mayit itu menghadap ke arah kiblat, artinya telapak kaki mayit itu menghadap ke arah kiblat. Ya, bukan berarti menendang kiblat, enggak. Ini bukan menendang kiblat, ini memang menghadap kiblat. Dan nanti kita salah paham pula, oh nah itu menendang kiblat itu, oh, bukan menendang kiblat. Kita mau sholat kan kalau tidak bisa sholat baring miring, maka dengan terlentang, sholat dengan cara terlentang, telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Yang nomor 2, yang memandikan menggunakan sepotong kain di tangan kiri. Nah ini dia. Ini ada 2. Ini ada 2. Yang satu untuk proses pembersihan yang pertama, sampai istinja, sampai nanti mencebokkan. Nanti setelah cebok, ganti yang ini, ganti yang baru. Nah, ini diletakkan di tangan kiri. Khusus yang tukang gosok saja. Karena kalau yang kita pelajari ini, tukang gosoknya cuma 1, enggak sampai 3. Ya. Nah, kan kalau begini enak nih. Ya. Ada sebagian tuh kecil kan dipakai untuk kan, ya kan. Akhirnya kadang lepas. Nah, kalau ini kan kita enak ngikatnya. Dan agak besar. Ya. Ini tangan kiri. Jadi yang memandikan ini 1. Yang memandikan menggunakan sepotong kain di tangan kirinya. Ya, kemudian menuangkan air murni. Air murni ini yaitu tadi apa namanya kita bilang air mutlak itu. Air mutlak itu air murni, air suci yang tidak dicampur apa-apa. Itu namanya air mutlak. Siram dari kepala sampai ke ujung kaki. Siram dari kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian setelah kita siram dari kepala sampai ujung kaki, kita miringkan. Kita miringkan hadap ke arah kiri karena kita mau siram belakang kanannya. Ya, dengan tata cara yang seperti minggu lalu. Insya Allah kita praktekkan lagi nanti. Siram dari belakang pundak ini sampai ke ujung kaki, kemudian miringkan lagi ngadap ke arah kanan, kita siram dari yang belakang kirinya. Ini belum proses memandikan. Ini belum mandi, ini baru membersihkan. Setelah disiram, yang tukang gosok, nah, ya Ali. Kiri. Tangan kiri. Ya. Tangan kiri. Yang tukang gosok ini mestinya pertama kita pakai hutaikah namanya. Hutaikah, cuma kita tidak ada hutaikah. Hutaikah diganti dengan sampo, tapi sampo yang dipakai adalah sampo bayi cair. Ini kayaknya masih dibasahkan dulu, basahkan air dulu. Nah, setelah itu mana bukanya? Ya, mana ya? Model sekarang nih bang. Ya. Nah, yang satu mulai menggosok. Jadi sampo tadi dituang di sini. Ya hanu aja ya, ya hanu saja. Nah, sampai gosok di kepala. Digosok di kepala, di muka. Yang lain ambil tusuk gigi tadi. Mana tusuk gigi? Ya. Ya, tolong. Nah. Bersihkan ujung kuku-kukunya. Kuku kaki. Nah, ya. Ya, sudah ya, sudah kepala ya? Sudah. Sekarang tangan kanannya. Digosok dari tangan kanannya sambil dituangkan di apa namanya? Ya. Set aja, Pak. Nah, sudah. Nah, kemarin kan saya mintakan yang ini 21 lembar. 21 lembar. Nah, kita ambil 21 lembar. 1 2 3. 3 untuk lubang hidung kanan. 3 untuk lubang hidung kiri. Kemudian 3 mata kanan. 3 mata kiri. Kemudian 3 telinga kanan. 3 telinga kiri. 3 untuk mulut. Sudah bersih kaki, kuku sudah semua? Nah, apa? Sekarang ini lagi. Nah, sudah. Nah, sudah bersihkan kukunya semua? Baru yang 2 ini membantu membersihkan. Yang tadi mata kanannya pakai 3 lembar,
Jadi ini kain yang ini, kainnya mesti dibasahkan dulu. Kain ini dibasahkan semua. Nanti sudah basah, dianukan matanya. Coba tolong praktek dulu. Satu mata, satu hidung. Ya satu kali, tarik ya satu kali, buang. Ganti kain lagi. Sampai 3 kali. Begitu juga mata kanan. Ya, buang. Ya. Itu 3 kali itu untuk satu mata mau. 3 kali itu untuk satu mata. Ya. Hidungnya lagi. Ya. 3 kali. Habis itu hidung lagi. Ya. Kanan lagi, bukan hidung kiri. Ya. Sama aja. Terus mulut. Nggak usah juga dibuka, Mari. Pura-pura aja. Ya, pura-pura. Kemudian telinga kanan 3, telinga kiri 3. Yang tukang gosok tadi tetap menggosok ya. Jadi yang gosok tadi kepala dulu, kemudian dari ujung tangan kanan terus ke pundak sampai ke ujung kaki. Ya. Nah, memandikannya ini, selama proses memandikan ada kain tersannya. Nah, satu manjang kan, satu melintang antara pusat dan lutut. Selama proses memandikan, ini ditutupi kain. Maka kainnya ini sebenarnya kain tipis. Kain kalau biasanya itu kain kantong atau kain untuk buat tahu itu. Tahu apa untuk tahu yang pokoknya kainnya tipis. Supaya air itu gampang meresap. Kalau kain ini kan tebal ini kan agak ini dia. Sudah memandikan menggunakan sepotong kain yang pemandi tadi ya. Yang nomor 3 ini khusus orang yang mandikan sendiri. Jadi saya tidak baca yang nomor 3. Kemudian nomor 4, orang yang memandikan membersihkan mayat dengan membasuh kelamin dan lubang dubur dengan tangan kiri, memperbanyak menuangkan air hingga sebisa mungkin kotoran dan bunga hilang. Kok bunga di sini ya? Baunya, baunya. Ini tadi setelah digosok pakai sampo, ya. Kanan dulu, kanan depan, setelah itu kiri depan, setelah itu kita miringkan. Bagaimana cara kita memiringkan kemarin? Ayo. Nah, bagaimana cara kita memiringkan? Kan yang kanan tuh kan? Berarti miring ke sini dulu. Kakinya dulu, jangan lupa kakinya. Ya, kau tenang aja. Ya. Oh, enggak begitu baliknya kemarin tuh. Sini, ya. Sini, kanan di bawah, tangan kanan dulu, enggak, tangan kanan di bawah kepala. Tangan, enggak. Di bawah kepala, ya. Tangan kiri di pundak. Yang ini dua-dua di sana. 1, 2, 3. Begini cara memeringkannya. Nah, inilah hikmahnya kain satu itu melintang. Kenapa? Kalau kita miringkan, mohon maaf, tertutup kan itu. Kalau enggak, akan terbuka. Kelihatan nanti auratnya. Ini yang gosok tadi, ini gosok terus. Balik, miringkan. Kalau kaki, sekarang kalau kita miringkan ke arah kanan, miringkan ke arah kanan. Bagaimana? Ya. Ya. Balik. Nah. Sudah, ini sambil digosok nih kalau mau gosok begitu. Sekarang balikkan. Ya. Tadi kan sudah digosok pakai sampo. Ya, digosok tadi sudah digosok pakai sampo. Setelah kita gosok pakai sampo satu badan, ambil air bersih lagi, dibilas. Jadi cara bilasnya bagaimana? Siram dulu kepalanya, setelah itu siram dari ujung tangan kanan sampai ke pundaknya, terus sampai ke ujung kakinya. Setelah itu tangan kiri lagi, dari ujung tangan kiri sampai ke pundak, sampai ke ujung kaki. Setelah itu kita siram belakangnya, balik lagi macam tadi. Balik siram dari belakang sini sampai ke kaki. Setelah itu balik miringkan lagi, siram lagi. Ini belum memandikan, baru membersihkan. Belum memandikan, masih hitungan bersih. Setelah di proses seperti tadi, buhur
kita perbanyakkan. Nah, sekarang ini agak didudukan jenazahnya. Ya, didudukan. Ya, dua. Ah, ya. Nah, sudah. Jangan terlalu duduk, nggak bisa terlalu duduk. Ya, kakinya nggak dibuka agak dilebar. Ya, yang menggunakan sarung tangan tadi. Ya. Ini yang gosok. Jadi ini setelah didudukkan, mohon maaf, perutnya agak ditekan sedikit sambil berdehem. Terkeluar tuh isinya tuh. Ya, ini tekan. Kita yang anu kan sedang aja, dosa terlalu kuat. sudah punya brut atau keluar cairan. Kalau ndak ada keluar, enggak apa-apa juga. Jangan kita paksakan sampai keluar. Nggak perlu sampai keluar. Tapi kalau kita tekan gini biasanya keluar. Nanti yang tukang gosok ini kan pakai tangan kiri. Ini masukkan tangannya di bawah kain. Masukkan tangannya di bawah kain. Gini. Nanti yang lain nyiram. Sambil disiram, siram terus. Ini sambil nyebok. Dilihat kalau ininya masih ada warna, berarti masih ini. Ini siram lagi, siram terus. Buhur tadi itu sambil gosok. Sudah bersih? Bersih sudah? Berarti sudah bersih. Yang ini kita buang. Baringkan jenazahnya kembali. Baringkan jenazahnya. Setelah ini sudah istinja kan? Baru kita wudukkan jenazahnya. Kita wudukkan seperti biasa. Yang itu tadi 21 tambah 3 24. Ini gunanya apa? Sebagai siwak. Jadi cuci dulu tangannya, setelah itu ini dibasahkan. Gosok kembali mulutnya. 1, gosok 2, gosok 3. Ini siwak. Jadi yang kita butuhkan potongan kain kecil ini sebanyak 24. Sudah disiwak, wudukkan seperti biasa. Bagaimana kalau kita mau menyiram mulut dan hidungnya? Kalau kita mau menyiram mulut dan hidungnya sebagai kumur-kumur kepalanya, kita miringkan seperti ini. Jadi siram, cukup diginikan aja air, cukup dialirkan gitu aja. Gitu. Untuk hidung pun begitu. Sekedar aja. Setelah itu kita kembalikan. Dan wuduk seperti biasa. Ya, wuduk seperti biasa. Setelah wajah, tangan kanan, keluarkan tangan kanannya, siram, wuduk 3 kali. Setelah itu kita tutup lagi. Setelah itu tangan kiri kita siram, gosok lagi. Setelah itu selesai, kepala cukup dibasahkan, kemudian diginikan 3 kali. Setelah kepala, telinga 3 kali. Sudah selesai semua wuduk, barulah kita mulai memandikan jenazahnya. Jadi setelah proses wuduk tadi, baru mulai hitung proses memandikan jenazahnya. Kemudian setelah istinja tadi, dengan menggunakan kain yang baru, orang memandikan, menghilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku, kedua telinga, hidung, mulut, dan kotoran di bawah mata mayit. Ini seharusnya tadi di awal ya. Cuma ini dia lakukan setelah wuduk. Ini semestinya dilakukan sebelum wuduk. Kemudian orang yang memandikan mayit secara sempurna, beserta kesunahan-kesunahannya dan zikir-zikirnya. Tangan kiri dibungkusi kain guna menyiwaki dengan jari telunjuk. Jadi disiwaki ketika ini siwak tadi yang saya katakan 3 lembar kain tadi. Setelah selesai, maka memandikan mayat dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini namanya bidara. Sidir. Ini sidir. Atau kalau kita daun bidara. Kalau tidak ada sidir atau daun bidara seperti ini yang bubuk, maka kita gunakan sampo bayi. Sampo bayi yang digunakan adalah sampo bayi cair. Ini dituang di dalam air tadi, diaduk. Jadi ini diaduk. Jadi air itu sudah campur dengan air sabun. Jadi namanya sudah air sabun. Mulailah dilakukan. Yang satu menyiram, yang satu yang pakai, yang tukang gosoknya yang menggunakan
sarung tangan di tangan kiri, dia menggosok jenazah, yang lain tetap menyiram menggunakan air bidara. Jadi disiram, ada yang tukang nyiramnya. Ya, jadi kalau menyuci kepalanya nanti, tangan kita taruh aja sebagai bantalnya begini. Tangan aja. Ya, disiram. Ini sambil digosok. Ya. Ya. Siram kan? Sudah selesai. Kalau ini kan terlalu kecil centongannya nih kan. Nah, sudah. Sudah selesai kan? Sekarang ininya lagi, tangan kanannya digosok. Yang tukang siram mengikuti tangan yang gosok. Terus ini sebenarnya tempat saya terbalik. Mestinya saya di situ. Mestinya saya di situ, yang tukang siram di sini. Cuma ini kan sebagai contoh aja. Saya menggosok mestinya di situ. Jadi kalau saya menggosok sebelah kanan, saya mesti di posisi sebelah kanan. Gosok terus sampai ke ujung kaki. Nanti yang sebelah kiri baru saya posisi saya di sini. Yang tukang siram di sebelah sana. Nah, siram aja. Siram mengikuti tangan saya yang gosok ini. Ya, terus. Kemana tangan saya ikuti? Ya, terus. Tangan menggosok ini posisinya tetap di bawah kain. Posisinya tetap di bawah kain ini. Jadi tidak diginikan kainnya, digosok ini, enggak. Jadi kain ini tetap menutupi badan si jenazah. Sekarang kita miringkan dia ke arah kiri karena yang mau digosok adalah belakang kanannya. Tukang nyiram sendiri, yang tukang balik sendiri. Ya, tukang balik sendiri, tukang siram sendiri. Kakinya dulu. Nah. Air betulan lagi nih. Ya, satu di sini. Sama-sama balik. Oh, sama-sama balik. Sama-sama balik. Sama-sama. Enggak. Dua. Ya. Tangan ini di punggungnya sini. Ya, 1, 2, 3. Nah, pelan-pelan. Sambil siram, terus siram. Tangan ini di belakang. Terus. Nah, terus balik lagi. Ya, pelan-pelan baliknya. Ya, anggap aja mayat betul ini. Ya, mayat betul sudah ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. Siram terus. Nah, yang nyiram ini nih, yang satu tukang gosok, yang gosok terus sampai ke kaki. Selesai. Ini baru satu siraman. Jadi yang ini nih yang kita nyiram. Yang nyiram ini tadi apa? Siram dari kepala, kemudian gosok kanan, tangan kanan sampai kaki, tangan kiri sampai kaki, belakang kanan, belakang kiri, itu baru namanya satu siraman. Itu baru satu siraman. Jadi berapa kali kita mau mandikan ini? Mau berapa siraman? Mau 3 kali, mau 5 kali, mau 7 kali, atau mau 9 kali? Kalau ditarim itu 7 kali. Ditarim, kalau ditarim hadar maut, kita pakai 7 kali siraman. Jadi tadi baru 1 kali. Berarti air daun bidaranya kita siram lagi 3 kali. Prosesnya seperti pakai air daun bidara seperti tadi. Setelah 3 kali proses macam tadi, baru pakai air bersih. Air yang tidak campur apa-apa. 3 kali juga. Prosesnya bagaimana? Seperti tadi, siram dulu kepalanya, baru gosok tangan kanannya sampai kaki kanan. Setelah itu tangan kiri sampai kaki kiri. Setelah itu belakangnya. Setelah itu belakang kirinya. Kita ulangi sampai 3 kali. Nanti terakhir baru air yang dicampur dengan kapur barus yang kita tumbuk. Kalau air yang nggak dicampur dengan kapur barus tidak perlu digosok, cukup disiram aja. Siram kepalanya, kemudian tangannya, cukup disiram biasa aja. Tak perlu lagi digosok. Ya, cukup ya.